Pemerintah masih akan tetap fokus pada larangan mudik dan mengendalikan arus balik. Saya melihat pasar tradisional saat ini sudah mulai ramai karena banyak masyarakat yang belanja dalam rangka persiapan Hari Raya. Saya ingin ini dipastikan ada pengaturan jarak yang baik, memakai masker. Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Rory Asyari. Pemirsa, pertambahan kasus harian COVID-19 di Indonesia masih tinggi, utamanya di 3 provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Timur, dan juga Jawa Barat. Lonjakan pertambahan kasus harian COVID-19 tertinggi ada di Jawa Timur. Jawa Barat juga mengalami kenaikan namun tidak setinggi Jawa Timur, sementara DKI Jakarta belum bisa dikatakan grafiknya atau kurvanya landai dikarenakan pertambahan kasus per harinya masih di atas 100 kasus per hari. Kita akan lihat terlebih dahulu sejumlah data dan juga fakta yang patut Anda simak berikut ini. Kita akan mulai dari DKI Jakarta terlebih dahulu. Warna biru ini pemirsa adalah jumlah akumulasi kasus yang kami bagi per 2 minggu, yakni 18 hingga 31 Maret, 1 hingga 14 April, 15 hingga 30 April, dan juga 1 hingga 14 Mei. Kami mengambil data ini dari data gugus tugas COVID-19 dan juga News Research Center. Nah, artinya dalam 2 minggu ini rata-rata yang warna kuning adalah rata-rata harian. Dalam 18 hingga 31 Maret di DKI Jakarta rata-rata pertambahan kasusnya adalah 43 kasus per hari. Namun hal ini meningkat signifikan di periode 1 hingga 14 April 2020 di mana jumlah penambahan kasus hariannya mencapai 113. Ada di mana satu hari di situ ada 200, ada kurang dari 100, namun apabila di rata-rata dalam periode 1 hingga 14 April 113 kasus per hari. Jumlah ini pun kemudian naik rata-ratanya menjadi 115 di periode 2 minggu berikutnya, yakni 15 hingga 30 April. Nah, di paruh pertama bulan Mei, jumlahnya adalah 108 rata-rata per harinya dalam 2 minggu ini, yakni tanggal 1 hingga 14 Mei. Apakah bisa dikatakan landai? Apakah bisa dikatakan turun? Belum bisa dikatakan demikian dikarenakan grafik harian masih fluktuatif begitu. Dan apabila Anda melihat jumlah angka rata-rata hariannya di DKI Jakarta, pertambahannya per hari masih di angka 100, di atas angka 100 begitu. Nah, sekarang kita lihat kalau ini DKI Jakarta, kita akan lihat provinsi lain yakni Jawa Timur. Jawa Timur ada lonjakan yang cukup signifikan utamanya di awal bulan Mei atau paruh pertama bulan Mei ini pemirsa, bahwa pada tanggal 17 hingga 31 Maret rata-rata perharinya adalah 6 penambahan kasus positif. Kemudian melonjak tajam di 1 hingga 14 April menjadi 27 dengan akumulasi 475 kasus. Kemudian di paruh kedua bulan April rata-rata perharinya menjadi 30. Artinya apabila di rata-rata selama 14 hari, 30 kasus pertambahan perharinya dengan akumulasi 958 kasus. Namun di paruh pertama dari bulan Mei, Anda bisa bayangkan dari 30 rata-rata per hari menjadi 65 kasus rata-rata per hari. Akumulasi di Jawa Timur kasus hingga sampai dengan saat ini minimal 14 Mei adalah 1.863. Jawa Barat pun juga mengalami kenaikan namun tidak sesignifikan Jawa Timur. Kita lihat grafiknya bersama-sama. Ini adalah rata-rata per hari 12, kemudian di 1 sampai 14 April menjadi 24, 2 kali lipat, kemudian menjadi 30, dan dalam paruh pertama bulan Mei menjadi 40 kasus per hari begitu untuk Jawa Barat. Nah, bagaimana kemudian tingkat atau jumlah kematian di 3 provinsi ini? Kita akan melihat bersama-sama grafik berikut ini. Boleh teman-teman kita keluarkan, ini adalah jumlah kematian dalam kami bagi menjadi periode yang sama pemirsa, yakni periode 15 hingga 31 Maret. DKI Jakarta waktu itu 83 kematian, Jawa Timur 8, Jawa Barat 21. Nah, di periode ini Jakarta rata-rata kematiannya adalah 6 kematian per hari. Kemudian di periode kedua Anda bisa saksikan 1 hingga 14 April, Jawa Barat 52,
41 ada di Jawa Timur, dan DKI Jakarta kenaikannya luar biasa 241 kematian di periode 1 hingga 14 April. Nah, rata-rata jumlah kematian di periode ini 1 hingga 14 April untuk DKI Jakarta adalah 11 kematian per hari. Kemudian di periode ketiga 371 untuk DKI Jakarta, 96 Jawa Timur, 83 untuk Jawa Barat. Kemudian di paruh pertama bulan Mei, ini di DKI Jakarta 452 dengan rata-rata kematian yakni 6. Memang apabila dibandingkan dengan periode 1 hingga 14 April, ini turun drastis jumlah kematiannya, rata-rata di sini menjadi 6. Sementara di Jatim rata-rata 5 per hari, naik signifikan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, yakni 3 per hari jumlah kematiannya. Sementara di Jawa Barat 1 kematian per hari. Nah, ini adalah kemudian jumlah kumulatif yang kita dapatkan hingga 14 Mei kemarin, dan tentu saja terus bertambah seiring dengan bertambahnya hari hingga hari ini, yakni 19 Mei 2020. Saya ingin langsung mengajak Anda untuk berbincang dengan 3 wakil gubernur dari wilayah tersebut. Ada Wakil Gubernur Jawa Timur, Mas Emil Dardak. Mas Emil, selamat malam. Selamat malam. Ada juga Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bang Riza Patria. Bang Riza, selamat malam, Bang. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada juga Wakil Gubernur Jawa Barat, Ruzanul Ulum. Pak UU, selamat malam, Pak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan ke Mas Emil terlebih dahulu, Mas. Tadi dari data yang kami presentasikan, tingkat pertambahan kasus harian di Jatim dalam 2 minggu terakhir ini melonjak 2 kali lipat jika dibandingkan dengan periode 2 minggu terakhir di bulan April. Apa yang sebenarnya terjadi di Jawa Timur, Mas? Ya, kita menerapkan PSBB memang karena kita mendeteksi adanya potensi kasus ini bisa meningkat secara signifikan kalau tidak dilakukan pembenahan secara mendasar. Jadi apa yang terjadi, PSBB dimulai kurang lebih di minggu terakhir, tanggal 27-28, dan banyak sekali kasus yang dideklar pada periode tersebut adalah apa yang masa inkubasinya terjadi sebelumnya juga selama mungkin 10 hari ke belakang. Seperti klaster pabrik rokok yang kemudian menimbulkan banyak sekali kasus positif, itu terjadi sebelum PSBB. Nah, kami berharap PSBB ini perpanjangan kita bisa semakin meningkatkan upaya untuk menekan, tetapi kita juga mengimbangi dengan meningkatkan kapasitas testing kita, baik rapid test maupun juga PCR atau swab, dan juga kemampuan untuk menampung pasien-pasien yang reaktif atau bahkan konfirmasi positif. Sebelum saya ke masalah PSBB, Mas Emil, ini ada klaster wilayah Waru di Sidoarjo, di mana 36 kasus ditemukan di sana, 2 orang meninggal. Wilayah Waru ini dihuni sekitar 200 warga dengan 3 RT. Penyebab munculnya klaster ini diduga karena ada warga yang nekat menggelar hajatan. Apa sebenarnya langkah tegas dari Pemprov agar pengabaian PSBB dengan menggelar hajatan, dengan menggelar kumpul-kumpul, bahkan mungkin ibadah bersama-sama bisa kemudian ditegakkan? Ya, baik. Kita tentu tidak hanya bicara satu jenis kegiatan, misalnya hajatan, tahlilan, pokoknya apapun kegiatan yang menyebabkan kemudian massa itu berkumpul memang harus mendapatkan perhatian. Inilah sebabnya kita kemudian selalu berkoordinasi dengan instansi vertikal, baik itu TNI, Polri, karena punya jaringan sampai ke Kapolres, Kapolsek, sampai ke Babin Kamtibmas dan Babinsa. Dan kita berupaya, sebagai contoh saya bisa mengingat beberapa hari sebelum PSBB 1 berakhir itu pelanggaran harian bisa mendekati pelanggaran akumulatif 15.000 yang kemudian jenis pelanggaran yang ditindak, dan itu pun belum mencakup seluruh pelanggaran yang ada. Inilah sebabnya kita berharap bahwa PSBB ini diharapkan membangun budaya. Jadi orang tidak mau melakukan bukan karena sanksinya, tapi juga ada kesadaran yang muncul di tengah masyarakat bahwa resiko COVID-19 ini sangat nyata di tengah-tengah kita. Sebelum saya pindah ke Wagub yang lain, apakah lonjakan jumlah kasus harian di Jatim ini tinggi selain klaster pabrik rokok, juga adanya imported case misalnya dari yang baru pulang dari kapal pesiar, tugas kapal pesiar, atau baru pulang ekspatriasi dari luar negeri, Mas Emil?
Saya katakan kombinasi. Tetap kemudian kami juga aktif melakukan penelusuran atau tracing dengan rekan-rekan di kabupaten kota. Itulah yang kemudian orang-orang yang sehat tanpa gejala medis apapun, tapi kita melihat dia satu punya kemungkinan kontak dengan pasien PDP maupun juga konfirmasi positif, atau kedua mungkin dikarenakan dia ada di tempat yang rawan kerumunan. Nah, ini rapid testing dilakukan seperti di pasar di Bojonegoro, di Ngawi, di banyak titik. Kemudian setelah reaktif ada juga klaster kapal juga yang memang saat ini sedang dalam pengawasan betul dari kantor kesehatan pelabuhan dan dinas perhubungan. Jadi kombinasi. Artinya kombinasi penyebabnya. Saya akan ke Bang Riza sekarang. Ini rata-rata pertambahan kasus harian di DKI Jakarta memang bisa dikatakan mendatar begitu. Tidak ada kenaikan yang signifikan maupun penurunan yang signifikan, tapi masih di atas angka 100, Bang Riza. Apa sebenarnya penyebab penularan atau pertambahan kasus COVID-19 di Jakarta masih di angka 100 hingga saat ini? Ya, jadi memang di Jakarta ini kan kota pertama ya di Indonesia yang terjangkit virus corona ya. Jadi kalau kita lihat diagram di sini ya, sejak 14 Maret, di sini bisa dilihat nggak, Mas Rory? Bisa. Diagram di sini sejak 14 Maret itu PSBB 1, dia memang mengalami penurunan, ya, mengalami penurunan atau yang melandai. Ya. Namun Bang Riza, mohon maaf, ya, tapi sepenangkapan saya dari presentasi Pak Anies, ini adalah distribution rate. Jadi satu orang bisa menularkan berapa, ya kan? Di Maret Jadi satu orang menularkan 4, April satu orang menularkan 1. Betul, sekarang satu orang menularkan 1, itu 1,11. Jadi nanti kalau angkanya sudah 0,8, 0,7 itu sudah membaik gitu ya. Jadi penurunan orang sudah kurang dari 1 orang. Nah, ini yang kita harapkan yang terjadi di Jakarta. Nah, makanya di PSBB 1 dan 2 terjadi penurunan, tapi kita tidak boleh senang dulu. Justru kita harus sikapi dengan cara lebih patuh, lebih disiplin, dan lebih taat. Nah, itulah sebabnya Pak Anies, kita semua gugus tugas DKI Jakarta mengeluarkan Pergub 41 tahun 2020. Apa artinya kita memberi sanksi yang sebelumnya kita menghimbau, menyarankan, kita cuma sidak, tidak diberi sanksi. Sekarang kita sidak dan kita beri sanksi. Tidak menggunakan masker, kita beri sanksi. Boncengan kita beri sanksi. Kemudian di kendaraan lebih dari 50%, ada kerumunan massa. Semuanya kita beri sanksi. Kalau tingkat penularan memang turun dari 1 orang menularkan ke 4 menjadi 1 orang menularkan 1, tapi tidak halnya dengan jumlah kasus harian. Di periode 1 hingga 14 April rata-rata 114 kasus, 15 hingga 30 April 111, 1 hingga 14 Mei rata-rata penambahan kasus hariannya 105. Kita nggak bergerak kemana-mana dong di DKI Jakarta sebenarnya, in terms of penambahan kasus harian. Betul, memang ada penambahan. Kenapa demikian? Karena gini Mas Rory, memang masyarakat kita ini mungkin sudah terlalu jenuh ya. Jenuh dia 14 hari, 3 minggu, ada yang hampir 2 bulan di rumah, kemudian ingin keluar. Diiringi dengan apa? Diiringi dengan suasana lebaran ya. Suasana Ramadan, jadi mencari takjil, kemudian ingin keluar. Kemudian ditambah lagi sekarang ada yang sebagian ingin mudik begitu. Jadi ini masalah-masalah sehingga di 1 minggu terakhir memang ada peningkatan sedikit. Untuk itu kami 15 Mei kemarin mengeluarkan Pergub baru nomor 47 tahun 2020. Apa itu? Kami memberikan batasan atau mengatur bagi orang yang ingin keluar dan masuk ke Jakarta. Semuanya harus memiliki surat izin keluar masuk. Tujuannya apa? Supaya masyarakat yang keluar Jakarta menghindari atau mengurungkan niatnya. Kalau mereka ke kampung, tidak hanya dia akan menyebarkan virus ke kampung, saudara nenek kakek dan saudara di kampung, tapi ketika kembali ke Jakarta, dia akan membawa. Dikhawatirkan yang sudah melandai atau paling tidak flat begitu rata, nanti akan naik kembali. Ini yang kita tidak inginkan. Nah, untuk itu, makanya kami rapat kemarin dengan seluruh jajaran, segera menegakkan daripada Pergub 47 ini. Kita lihat di jalan. Dan kami kemarin sudah ada 3 hotel yang kami denda 25 juta. Ada lebih dari 4 restoran yang kami denda. Semua penegakan. Masyarakat kami minta membersihkan
fasilitas umum dan sebagainya. Perlu ada penegakan. Jadi masyarakat Baik. jangan lengah, tapi justru harus kita tegakkan aturan. Kita jeda terlebih dahulu Bang Riza, Mas Emil dan juga Pau. Nanti saya akan tanyakan Pau. Jabar juga mengalami kenaikan kasus harian dari 30 kasus per hari rata-ratanya di paruh kedua bulan April menjadi 40 kasus per hari di paruh pertama bulan Mei rata-rata hariannya. Apa kira-kira faktor penyebab di sana berdasarkan data yang Anda punya? Kami akan membahasnya sesaat lagi. Anda kembali di Perantau, saya ingin mengajak Anda untuk melihat kembali data ini. Pemirsa, ini merupakan data pertambahan kasus rata-rata harian di Jawa Barat, di mana dari 30 kasus rata-rata per hari di paruh kedua bulan April, yakni minggu ketiga dan juga minggu keempat bulan April, ini menjadi 40 kasus per hari rata-ratanya di paruh pertama bulan Mei, yakni tanggal 1 hingga 14 Mei. Artinya ada penambahan 10 kasus rata-rata perharinya di Jawa Barat. Saya akan sekarang ke Pau. Sekarang Pau, atas peningkatan jumlah penambahan kasus rata-rata per hari ini Pak di Jawa Barat, apa yang bisa Anda analisa dari data ini? Ya, sebenarnya memang awal Mei itu seperti itu 40. Tetapi sekarang sudah menurun lagi sekitar 25 kasus per hari. Jadi sudah agak melandai dari sebelumnya. Bahkan di saat orang berusaha untuk mudik, Pak UU. Ya, justru itu penyebabnya antara lain ada yang mudik dari daerah-daerah merah. Seperti ada suatu kasus, keluarga ini awalnya tidak positif COVID. Tapi karena kedatangan yang mudik dari Malaysia, kedatangan mudik dari Jakarta, akhirnya kena. Seperti di beberapa kabupaten. Awalnya kita ini di daerah perkotaan yang kena virus ini. Tapi sekarang kena banyak yang mudik, jadi ke daerah-daerah kabupaten pinggiran pun ada seperti itu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah melandai lagi, sekitar tinggal 25. Bahkan rumah sakit yang disediakan oleh kita sekarang terisi cuma 30%. Bednya itu tempat tidurnya. ICU cuma 3%, Ini kemudian yang terisi itu cuma 30% 5%. dikarenakan warga yang positif dikarantina di rumah, di tempat lain, atau seperti apa? Itu karena memang sekarang sudah menurun. Ini berita gembira juga ya, kabar baik buat Jawa Barat, karena memang sudah agak menurun masyarakat hari. Cuma kemarin kita mengadakan rapat dengan gugus tugas, dikhawatirkan melonjak lagi dengan adanya kegiatan masyarakat yang sering belanja karena memang mau lebaran, kemudian juga dengan adanya silaturahmi dari Idul Fitri dan yang lainnya. Makanya kemarin sudah siap, sudah sepakat semua antara kepolisian, Pak Kapolda dan Pangdam 3 Siliwangi juga Pak Gubernur, gugus tugas akan ada ketegasan dalam hal ini supaya kerja keras kita yang sekarang sudah begitu melandai tidak naik lagi ke atas seperti sebelumnya. Baik, PSBB banyak dipuji dikarenakan cukup efektif dalam meredam pertambahan kasus begitu, tapi di Jawa Timur nampaknya beberapa pejabat dari gugus tugas di sana cukup frustrasi dengan masyarakat yang tidak disiplin dalam menjalankan PSBB. Mas Emil mungkin bisa memberikan insight kepada kita semua, seperti apa sebenarnya kedisiplinan warga Jawa Timur untuk menerapkan PSBB? Ya, jadi memang di tempat yang dominan urban tentunya dan di titik-titik keramaian, kita masih melihat ada resiko yang cukup serius bahwa masyarakat berkerumun. Jadi ini baik dari pelaku usahanya maupun dari konsumen ini memang perlu benar-benar diperketat. Kami ngecek ada kerumunan di satu pusat perbelanjaan, kami tanyakan ternyata karena menerapkan sistem screening, maka muncullah antrian. Nah, antrian itulah yang nggak terkelola, masuknya di screening tapi di antriannya berkerumun. Nah, inilah yang kami benar-benar cermati bahwa memang kedisiplinan pelanggaran ini terjadi. Termasuk dalam hal mudik, ini juga kami cermati bahwa telah terjadi penangkapan 300 penumpang ini juga sudah dan beberapa unit bus saat ini ditahan oleh kepolisian karena ada pelanggaran. Jadi memang menurut Anda kedisiplinan ini adalah karena kampanye dari atas ke bawah yang kurang, kesadaran bottom up yang
sangat minim atau kenapa Mas Emil? Ya, sebagaimana disampaikan bahwa membentuk suatu budaya bukan sesuatu yang selesai secara langsung. Dan ini kerja keras dua pihak, artinya elemen pemerintah maupun non-pemerintah kita sama-sama harus selalu berbenah setiap harinya. Artinya pemerintah juga harus bisa menunjukkan bagaimana aturan itu ditegakkan dengan proporsional dan adil di semua lini. Dan kemudian masyarakat kemudian melihat konsistensi itu kemudian berlaku, maka mereka akan semakin respect terhadap pemerintah yang menegakkan aturan. Jadi tiap hari harus ada pembenahan. Saat ini aturan PSBB nampaknya belum direspek oleh masyarakat di sana. Saya melihat kombinasi. Jadi begini, kita selalu mengatakan, jadi ada yang mencoba mengkontra bahwa PSBB ini mengganggu yang mencari nafkah misalnya. Tetapi pada kenyataannya kami melakukan upaya penelusuran seperti pasar sayur. Karena diterapkan jam malam katanya kegiatan terganggu. Tapi setelah kami kemudian klarifikasi tidak ada yang mencoba mengganggu aktivitas pemenuhan kebutuhan pokok, pangan dan sebagainya. Yang benar-benar menjadi sorotan adalah kalau bahasa Jawanya yang dolan. Artinya keluar bukan untuk kepentingan yang esensial, yang penting. Baik. Ini Jawa Timur, kenapa saya bertanya cukup mendalam dikarenakan pertambahan kasus hariannya rata-rata apabila kita keluarkan grafiknya lagi teman-teman. Di paruh pertama bulan Mei 65 ini jauh lebih tinggi rata-rata pertambahan kasus hariannya jika dibandingkan dengan 15 hingga 30 April yang hanya 30. Dari 30 rata-rata penambahan kasusnya per hari menjadi 65. Ini sangat mengkhawatirkan untuk pertambahan kasus harian di Jawa Timur. Sekarang saya akan ke Bang Riza. Bang Riza, ini artinya PSBB akan diperpanjang menjadi PSBB ketiga. Tapi tadi Pak Gubernur mengatakan ini kemungkinan menjadi PSBB penghabisan. Kenapa bisa sangat pede mengatakan ini PSBB penghabisan? Apakah nanti di 4 Juni otomatis kasus kita akan turun, tingkat persebaran kita akan persebaran kasus ini di bawah angka 1 begitu? Kenapa begitu pede, Pak Wagub? Ya, jadi kalau kita melihat pada data dan angka-angka ya, DKI kan sebetulnya sebelum memberlakukan PSBB pertama 10 April, kami sejak 16 Maret Pak Gubernur sudah menginstruksikan agar belajar di rumah, bekerja di rumah, dan lain sebagainya. Kemudian baru ada PSBB 1 dan kemudian PSBB tahap 2. Dari lihat tren, sebetulnya sudah ada kesadaran yang baik dari seluruh warga. Maka untuk itu, karena memang ini memasuki masa mudik, masa lebaran, kami tidak ingin nanti ada takbiran rame-rame kumpul, tidak ingin Idul Fitri kemudian sholat kumpul rame-rame, kemudian bersilaturahmi keliling. Kami berharap ini memang masa-masa yang paling sulit ya bagi kultur bangsa kita yang silaturahmi, mudik dan lain sebagainya. Jadi kami akan minta masih ketat atau ada relaksasi, Bang Riza? Justru di masa periode PSBB ketiga atau penghabisan istilah Pak Gubernur itu akan lebih ketat dari yang kedua dan yang pertama. Harapan kami dengan masa PSBB berikutnya itu apabila ketat dan masyarakat mematuhinya, kita akan memasuki satu masa baru yang disebut dengan pemulihan, masa pemulihan, masa normalisasi aktivitas dan kegiatan kita. Itu masa nanti yang kita sebut masa pemulihan dan masa normalisasi aktivitas dan kegiatan kita. Apakah kegiatan belajar mengajar, kegiatan bekerja, kegiatan beribadah, dan kegiatan lainnya. Nah, jadi sangat ditentukan nanti masa tanggal 24 sampai tanggal 4 Juni nanti bergantung pada kita. Kalau itu kita bisa dilalui dengan baik, maka insya Allah setelah 5 Juli kita memasuki masa baru. Oke, saya akan ke Pak U. Sekarang Pak U, di saat DKI Jakarta untuk batch ketiga PSBB ini akan diperketat, justru PSBB Jabar yang akan berakhir 20 Mei besok akan melakukan relaksasi di daerah-daerah yang dianggap cenderung aman. Mana saja daerah yang dianggap cenderung aman itu dan apa pertimbangannya? Mohon dijawab nanti Pak. Kita akan jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali pemirsa sesaat lagi. PSBB di Jawa Barat akan berakhir 20 Mei besok dan Jabar akan melakukan relaksasi di daerah-daerah yang dikatakan cenderung aman. Pak U, mana saja daerah yang cenderung aman itu dan apa pertimbangannya relaksasi PSBB ini di sana?
Ya, jadi yang dimaksud dengan relaksasi di sini pada prinsipnya ini pengawasannya diserahkan ke para bupati dan wali kota. Sementara kemungkinan besar PSBB ini diperpanjang sesuai dengan tingkat nasional sampai tanggal 29 Mei, tetapi pengawasannya dan setelah kebijaksanaan dikembalikan kepada para kepala daerah. Di Jawa Barat, kita sudah tidak per kabupaten kota lagi dalam menilai zona merah dan zona hijau ataupun zona yang lainnya, tapi sudah per desa. Di mana hasilnya dari sekitar 5.300, 5.000 sekian desa, ini 50% masih zona merah, terutama wilayah perkotaan. Sementara yang 50% lagi ada yang biru, ada yang kuning, bahkan ada yang 10% desa dan kelurahan ini dianggap zona yang biru yang dianggap aman lah, tetapi belum sampai kepada zona yang hijau yang aman sekali, seperti itu. Jadi pertimbangannya kan tetap berpotensi ada penularan karena kita tidak tahu orang yang sakit dan orang yang tidak sakit karena banyaknya orang tanpa gejala, Pak Wagub. Betul, makanya di sini tidak ada zona hijau, yang ada zona biru. Artinya di situ masih tetap ada kewaspadaan dan langkah-langkah untuk pencegahan COVID ini masih dilakukan, pakai masker, tidak berkumpul dan juga yang lainnya. Tetapi ada kelonggaran dibandingkan dengan desa atau kelurahan yang melapal merah itu seperti itu. Sejauh apa kelonggarannya? Apakah sekolah sudah masuk, PNS sudah masuk? Nah, ini mungkin akan disampaikan besok hari Rabu oleh Pak Gubernur tentang kesimpulan Jawa Barat ini. Baik, untuk relaksasi beberapa daerah yang biru tadi. Sekarang kita akan masuk ke soal larangan mudik. Ini 3 daerah, 3 provinsi nampaknya sama-sama melarang mudik begitu. Saya akan mulai terlebih dahulu dari DKI Jakarta, di mana warga berKTP Jabodetabek masih bisa bermobilisasi dalam kawasan Jabodetabek. Namun Gubernur Anies menegaskan pergerakan ini hanya untuk 11 sektor yang dikecualikan. Artinya mudik lokal dilarang, yang boleh hanya mudik virtual begitu kalau menurut Gubernur Anies. Kemudian dengan menelurkan Pergub nomor 47, warga Jakarta yang pergi keluar Jabodetabek harus mengurus izin melalui situs corona.jakarta.go.id. Namun banyak keluhan nih Pak Wagub terkait dengan kemudian situs ini yang lambat begitu, kemudian ada hotline yang ditelepon tidak diangkat. Kemudian Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga berencana melarang mudik lokal dari Jakarta menuju Bodetabek dan juga sebaliknya. Jawa Timur pun juga nampaknya melarang mudik lokal antar kota dalam provinsi sebagai upaya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Ini ditegaskan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi yakni Pak Nyono. Namun demikian untuk mereka yang berada di area PSBB Surabaya Raya, Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo, pihaknya masih memperkenankan untuk beraktivitas dalam wilayah Surabaya Raya. Jabar, ini menurut Kepala Dinas Perhubungan Jabar, dalam kebijakan aglomerasi PSBB, lokal ataupun bukan lokal, selama itu dalam rangka mudik, tetap tidak diperkenankan. Tapi masih diizinkan untuk kegiatan-kegiatan tertentu dan antar kota dalam wilayah aglomerasi PSBB seperti Bandung Raya. Ini yang terdiri dari Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan juga Kabupaten Sumedang. Saya akan ke Mas Riza terlebih dahulu terkait dengan subtopik ini, Mas Riza, Bang Riza. Saya minta penegasan, ini artinya mudik lokal di area aglomerasi Jabodetabek dilarang, betul atau tidak? Jadi begini, yang dilarang itu adalah kalau saya umpamanya kita warga Jakarta ya keluar dari Jabodetabek, keluar dari Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok gitu loh. Mau saya ke Cirebon, saya ke Lampung gitu. Itu tidak boleh keluar dari situ gitu. Kecuali saya yang masuk dalam 11 sektor dasar ya. Sebagaimana sektor-sektor kesehatan, pangan, energi, dan lain-lain, sebagaimana kita ketahui. Kecuali juga saya merupakan umpamanya pimpinan lembaga tinggi, kita perwakilan negara asing, saya TNI atau Polri, petugas jalan tol, pemadam kebakaran, jenazah, dan lain-lain sudah diatur itu ya, sebagaimana diatur. Itu diperbolehkan, tapi dengan syarat harus mengurus surat izin keluar masuk.
Apa Mohon yang maaf harus Bang Riza, dipenuhi? ini ada contoh Ya. konkret misalnya. Saya misalnya saja saya memiliki KTP Jakarta. Orang tua saya tinggal di Bogor juga memiliki KTP Bogor. Artinya kami berdua punya KTP Jabodetabek. Apakah saya boleh mengunjungi orang tua saya di saat Lebaran, Bang Riza? Jadi begini, kalau selama ada di wilayah Jabodetabek, kami tidak melarang terjadi pergerakan. Tidak perlu mengurus surat izin. Kalau saya ke Bogor, saya ke Bekasi, atau dari Bogor kan tidak ada masalah selama ini. Namun demikian, kami memang meminta dalam suasana fitri yang baik ini juga tidak perlu melakukan silaturahmi atau mudik lokal. Cukup mudik virtual, itu yang dimaksud oleh Pak Gubernur, Pak Anies. Jadi itu tidak mengurangi arti silaturahmi itu sendiri. Kita khawatir kalau terjadi pergerakan seperti itu, sekalipun cuma ke Bogor, ke Bekasi, atau di lingkungan terdekat sama dari Jakarta Barat ke Timur, itu juga tetap rawan atau rentan terjadi penyebaran virus. Baik. Kita minta untuk Lebaran kali ini kita tingkatkan, kita perketat, karena memang dalam 1 minggu terakhir ini masa yang paling sensitif. Kita ingin menyudahi masa PSBB di Jakarta ini dalam 2 minggu ke depan, tapi dengan satu syarat, masyarakatnya, warganya sadar, patuh, taat, dan disiplin. Termasuk ketika Hari Raya Idul Fitri ini memang masa-masa yang paling sulit bagi kultur kita. Tapi harus ditaati agar kita bisa menang ke depan. Saya harus beralih ke Jatim sekarang. Mas Emil, ini bagaimana dengan Jatim? Kepastian mudik lokal di sana boleh atau tidak? Begini, peraturan Menteri Perhubungan itu jelas mengenai larangan mudik dan ini terutama berlaku di wilayah yang PSBB, di mana kepergian yang tidak memiliki hal-hal yang diperbolehkan di dalam peraturan Menteri Kesehatan tentang PSBB atau peraturan kepala daerah tentang PSBB itu tentu tidak diperkenankan. Jadi kalau kita Kepala Dinas Perhubungan menyampaikan istilah mudik di lokal itu sebagai mudik di dalam Surabaya Raya, mobilitas seperti itu saya rasa berjalannya pun dengan protokol yang sangat ketat yang sudah dibatasi di Permenkes. Artinya satu mobil itu dia berpergian melanggar aturan 50% maksimum rasionya, ya dia akan kena penindakan begitu apa. Tapi kalau keluar dari Surabaya tentu ada checkpoint yang benar-benar ketat mengawas apakah itu memang untuk tujuan yang diperbolehkan atau tidak. Saya akan tanyakan ke Bandung, nanti ke Pak U. Mohon maaf, tapi kami harus jeda terlebih dahulu lagi Pak U. Kita akan kembali pemirsa sesaat lagi. Pak U, di tengah relaksasi PSBB Jawa Barat, terutama di daerah yang masih berwarna biru, bagaimana aturan soal mudik di Jabar? Di mudik di Jabar pada prinsipnya ini dihimbau untuk tidak dilaksanakan. Tidak ada terkecuali ataupun yang lainnya. Maka Pak Gubernur waktu itu bertemu dengan para kiai dan ketua-ketua MUI untuk diminta bantuan menyampaikan hal semacam ini supaya masyarakat Jawa Barat mengikuti apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jadi tidak ada terkecuali di zona hijau ataupun zona biru ataupun merah, ini Jawa Barat tetap dihimbau dengan sekuat tenaga untuk tidak melaksanakan mudik. Aturan saja dilanggar, kalau misalnya himbauan nampaknya tidak akan terlalu mempan nih Pak. Ya, tetapi nanti kalau mereka sudah ada yang mudik, pertama kita bekerja sama dengan pihak kepolisian dan juga dengan TNI, di saat datang ke Jawa Barat dikembalikan. Kemudian mobilnya kalau dia membawa orang mudik ditilang, diberi sanksi, dan sanksi-sanksi yang lain yang sudah diatur oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jadi kalau kami melarang, bahasanya itu agak berat ya, tidak sampai melarang, tapi dihimbau dengan sekuat tenaga untuk tidak mudik, tapi kalau ada yang mudik ada sanksi tersendiri. Iya, dihimbau dengan sangat seperti itu. Bapak-bapak, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti yang ingin saya tanyakan di segmen terakhir ini cukup krusial dan juga cukup penting. Dikarenakan beberapa daerah, salah satu contohnya adalah di Jawa Barat. Wali Kota Bekasi mengatakan 29 kelurahan di Kota Bekasi masih zona hijau sehingga sholat id tetap diperbolehkan di sana. Saya ingin tanyakan pendapat Anda bertiga selaku wakil gubernur di masing-masing wilayah. Bagaimana kebijakan soal sholat id nanti? Kami akan kembali sesaat lagi.
Saya akan ke Jawa Barat terlebih dahulu, Pak Au. Ini Wali Kota Bekasi, Pak Rahmat Effendi, mengatakan bahwa 29 kelurahan di Kota Bekasi masih zona hijau sehingga tetap diperbolehkan menggelar sholat Id namun dengan protokol kesehatan yang ketat dan hanya oleh warga di lingkungan RW setempat. Apakah ini akan juga dilakukan di wilayah-wilayah lain di Jawa Barat atau memang akan merujuk pada apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD saja bahwa salat Idul Fitri di masjid dan lapangan dilarang sesuai Permenkes? Ya, jadi begini, kemarin juga kita kan ikut rapat dengan Pak Menko Polhukam, di mana kesimpulan rapat tersebut adalah pemerintah menghimbau untuk tidak melaksanakan sholat Idul Fitri dimanapun. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat pun patsun alias saman hotoatan kepada pemerintah pusat. Artinya menghimbau dengan berbagai macam cara. Tetapi di situ diteruskan, bagi mereka yang tetap melaksanakan, pertama, masalah yang sudah biasa tentang cuci tangan, distancing, dan yang lainnya, itu harus tetap dilaksanakan. Dan artinya siapa yang boleh melaksanakan, siapa yang sebaiknya jangan melaksanakan, Pak Au? Nanti pembagian klasifikasinya seperti apa? Secara umum, kita menghimbau dengan sekuat tenaga untuk tidak dilaksanakan sholat Idul Fitri ini. Tapi kalaupun mau dilaksanakan, kami pemerintah akan mengawalnya dengan aparat, dengan syarat seperti yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Ini seperti itu. Waktunya sudah habis sebenarnya, namun singkat saja mohon ke Mas Emil, boleh tidak di Surabaya setelah kemarin surat edaran Pemprov Jatim soal sholat Id di Masjid Al-Akbar Surabaya dicabut, Mas? Boleh tidak di Jatim? Di Peraturan Menteri Kesehatan jelas, ibadah itu di rumah. Kalau ibadah yang tidak di rumah, itu harus dibahas bersama dengan pemuka agama. MUI sudah jelas juga satu frekuensi dengan pemerintah dalam kaitan dengan upaya menghindari penyebaran COVID. Kami dari awal, bahkan sebelum aturan itu ditetapkan, selalu berkonsultasi dengan pemuka agama, Kementerian Agama. Jadi kita garis lurus jelas bahwasanya MUI sudah sejalan dengan pemerintah dalam kaitan dengan upaya menghindari penyebaran COVID di momen sholat Id. DKI Jakarta seperti apa, Bang Riza? Boleh atau tidak, dilarang atau tidak? Ya, alhamdulillah ya, dengan pendekatan yang kami lakukan dengan jajaran, dibantu oleh tokoh-tokoh dan para ulama, para kiai, dan dengan kesadaran yang penuh dari warga, alhamdulillah Jakarta insya Allah tidak ada sholat Idul Fitri. Kami menyadari bahwa sholat Idul Fitri adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang benar. Namun demikian, karena dalam suasana virus corona, semua menyadari dengan sadar penuh untuk tidak melakukan sholat Idul Fitri untuk segera menyudahi penyebaran virus corona di DKI Jakarta. Baik, toh ini juga untuk kebaikan kita bersama sehingga kita bisa memutus persebaran dari COVID-19 ini. Terima kasih sekali lagi Mas Emil, Bang Riza, dan juga Pak Au. Terima kasih atas waktunya di Prime Talk malam hari ini. Pemirsa, demikianlah perbincangan kami di Prime Talk malam hari ini. Saya Rory Asyari mewakili teman-teman yang bertugas undur diri. Semoga acara malam hari ini bermanfaat. Tetaplah di rumah, stay safe dan juga stay at home. Sampai jumpa dan juga terima kasih atas kebersamaan Anda. Metro TV, knowledge to elevate.